Maka kalau mau kembali surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar. Bagi yang tidak memanfaatkan nikmat-nikmat maka dia akan terputus. Tapi kalau mau berbagi maka nikmat itu akan berlanjut terus. Tidak hanya berhenti di dunia, tapi begitu orangnya di alam kubur, nikmat ini masih terus. Ketika kapan? Ketika dia gunakan untuk fasholli li rabbika, digunakan untuk wanhar. Hasbi rabbi jallallah, ma fi qalbi ghairullah, nuri Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Hasbi rabbi jallallah, ma fi. Kalau sudah nyadar bahwa diri kita telah dianugerahi nikmat, maka pesan Allah, gunakan nikmat itu untuk fasholli li rabbika. Kemarin itu, sholatlah karena Tuhanmu. Om sudah dikasih nikmat segitu banyaknya. Artinya sholat ya ibadah, ritual-ritual untuk diri kita. Sementara yang mau saya teruskan adalah wanhar, dan berkorbanlah. Jadi seakan-akan pesannya kalau sudah dapat nikmat banyak jangan habisin sendiri, jangan dinikmati sendiri, tapi korbankan sebagiannya untuk orang lain. Sembelih itu potong. Oh, kok sebulannya dirimu digaji 50 juta, maka jangan sampai 50 juta semuanya kau telan sendiri, tapi harus ada yang disembelih, dipangkas, dikorbankan. Dalam konteks ini dibagi-bagikan gitu. Maka saya lanjutkan, ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin dengan judul ini yang bab yang ke-60. Bunyinya adalah al-judu wal karam. Dermawan, bermurah hati, tidak bakhil, tidak pelit, tidak digembel sendiri, tapi ada yang dilepas. Al-judu, ya jawad, ya karim, wan nahyu, dan dilarang anil bukhli wasyuhhi, dan dilarang untuk berbuat kikir, bakhil, pelit. Nah, ada dua lafal, karena satu lafal itu bisa jadi untuk materi. Materi itu bisa jadi benda, makan, minum, itu materi. Maka soal materi jangan terlalu pelit, jangan terlalu bakhil, harus ada yang dibagi. Bahkan kalau perlu tidak hanya berhenti pada materi, kebahagiaan mestinya juga harus kau bagi. Bentuk kebahagiaan itu ya senyum, sumringah. Makanya jangan sampai sumringah itu untuk diri sendiri, mengsem sendiri, jangan. Tapi bagi murah senyum, kayaknya murah senyum. Jangan sampai apa namanya ada cengengesan, jangan. Tapi harus assalamualaikum. Sama salaman ini nggak ngasih apa-apa. Assalamualaikum. Itu juga harus dibagi. Jangan sampai ke masjid sangu aja nggak bagi, tapi salaman nggak bagi. Nggak dibagi temennya, tempelin, sentuhin.
termasuk salam, doa, nyapa, kan nggak model itu, nggak pakai duit, nggak pakai materi, suruh nyapa aja kok pelitnya gitu. Tentu yang sempurna adalah materi ya, yang tidak materi juga ya malah bagus lagi. Begitu ketemu senyum juga ya, assalamualaikum juga iya, jabat tangan juga iya, nempel-nempel juga iya. Wah, malah kalau itu yang dilakukan, maka kalau mau kembali surat Al-Kautsar, inna syani'aka huwal abtar, bagi yang tidak memanfaatkan nikmat-nikmat maka dia akan terputus. Tapi kalau mau berbagi, maka nikmat itu akan berlanjut terus, tidak hanya berhenti di dunia, tapi begitu orangnya di alam kubur, nikmat ini masih terus. Ketika kapan? Ketika dia gunakan untuk fasholli li rabbika, digunakan untuk wanhar. Nah, ini kalau bahas tentang indahnya berbagi atau keutamaan berbagi dan dilarang bakhil. Qala Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun itu yang telah kalian infakkan. Kalau kita kembali ke judulnya berarti yang kalian bagikan gitu. Kalau kembali pada surat Al-Kautsar, yang kamu potong, yang kamu sembelih gitu. Apapun itu, fahuwa, maka dia Allah yukhlifuhu, akan menggantinya. Yukhlifuhu dari kata khalifah, maka khalifah itu pengganti. Khulafaur Rasyidin berarti pengganti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat ini, maka kalau kita bagi-bagi itu, ini ya nggak usah terlalu berharap kepada manusia. Bagi ini dia harus balikin, tidak. Soal dia nanti bersyukur berterima kasih kok suatu saat akan berbagi balik ke saya, urusan dia. Tapi walaupun itu tidak terjadi, Allah yang akan ganti. Ya mungkin kalau contoh konkretnya kayak buah itu apa ya, orang punya hajatan nikahan terus kita nyumbang, itu namanya apa itu? Orang Betawi itu, kalau ada orang hajatan terus kita diundang terus ngasih infak, itu namanya apa itu? Kondangan, betul ya? Kondangan itu ngasih amplop. Lah biasanya orang giliran dia yang punya hajat, yang kita kondangi tadi itu kok tidak mengembalikan apa yang sudah kita beri, maka jangan sampai putus asa, kecil hati. Allah yang akan ganti, begitu. Nah, syukur-syukur ya bisa kembali, Allah juga ganti di akhirat, yang malah double, malah bagus. Kalaupun enggak, sudah menjadi simpanan kita, tabungan kita di akhirat. Nah, kalau Allah yang ganti, tentunya ya tidak hanya persis, malah berlipat-lipat. Kenapa? Karena Allah Maha Kaya. Maka di ayat-ayat yang lain Allah janji, kalau kamu kasih satu, maka akan dilipat-lipatkan balasannya. Ada yang 10, bahkan kalau surat Al-Baqarah itu sampai 700 kali lipat. Dan semuanya maha benar Allah dengan apa yang difirmankan. Soal manusia mau percaya, alhamdulillah, enggak urusan dia. Tapi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah yang difirmankan pasti benarnya. Maka kalau dalam konteks korban itu agak aneh juga. Orang nyari-nyari binatang, nyari kambing, nyari sapi,
nawar sedemikian rupa, disembelih, setelah disembelih kok tidak disate sendiri, tapi bagi-bagi, potong-potong, ditimbang-timbang, setelah itu dibagi, kok nggak dihabisin sendiri. Kenapa? Karena kepengen Allah yang akan ganti nanti. Kalau korban malah jangankan dagingnya, apa itu, bulunya saja, ya, bulunya, termasuk tulangnya, darahnya, kulitnya. Wa qala ta'ala, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Wa ma tunfiqu min khairin, kebaikan apapun, apa-apa kebaikan yang kalian infakkan, yang kalian bagi ke saudaramu, ke tetanggamu, maka sejatinya apa yang telah kau bagi kepada mereka itu fali anfusikum, maka sejatinya itu adalah untuk diri kalian. Jadi kalau dilihat dari lahiriah di dunia, ini tak kasih, kayaknya nginakin dia, untuk dia. Tapi kalau dalam ayat ini, apa yang telah kau berikan ini sejatinya balik ke sini. Berarti kalau kamu segini, maka baliknya ya kira-kira segitu. Kalau kamu bagi segini, baliknya. Maka kalau kita dengar ayat-ayat seperti ini, agak semangat sedikit daripada nggak pernah nyimak begitu. Termasuk kalau seandainya ada bakhil-bakhilnya, semoga agak terkikis, semangat untuk infak dan sedekah. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kalian itu berinfak, berbagi, illa ibtigha'a wajhillah, kecuali betul-betul mengharap ridho Allah. Nah, ini perlu diingatkan ayat ini juga, karena bisa jadi belakangan orang sangat berlomba-lomba berbagi, tapi kadang tidak ibtigha'a wajhillah, tapi dalam rangka biar viral, biar kesoting, biar namanya harum, biar 2024 jadi apa ya, nyalonnya ketusuk, kecoblos, ketika nggak jadi ditarik lagi. Sangat aneh itu, banyak nyumbang karpet dengan harap jamaahnya pada nyoblos, setelah disumbang karpet nggak ada yang nyoblos. Nah, mestinya kalau seperti itu fahuwa yukhlifuh, jangan berhadap manusia yang ganti, sebab nanti kamu kecewa. Nah, mestinya kalau seandainya kita maju caleg begitu, nyumbang-nyumbang aja, kalau jadi ya alhamdulillah, enggak ya menjadi tabungan akhirat. Jangan sampai malah sudah enggak jadi, tabungan akhirat enggak ada, cemoohan sana sini. Tuh caleg yang nyumbang Baitur Rahman ditarik lagi itu begini nanti. Jadi malah babak belur istilahnya, sudah nggak jadi, tabungan akhirat nggak ada, namanya bahkan dapat doa, mungkin doa celaka. Nah, dulu kemarin juga ada itu apa ya, soal korban juga begitu, ramai sekali, nyumbang sapi setelah diturunin, iya,
ternyata cuma nitip, cuma suruh jagain. Ramai sekali itu di saya agak kok apa ada kiriman di Facebook itu. Nah, naikin sapi, suruh DKM-nya yang suruh naikin, ya kalau enggak ahli malah kena apa namanya sodokan sapi. Nah, kalau naikin snack gitu ya enak, nurunin snack naikin lagi agak enak. Sapi yang punya nyawa nggak pernah sekolah, sapi nggak pernah sekolah, suruh maju malah mundur kan gitu. Nah begitu berarti kalau korban juga begitu. Illa batigu wajhillah, betul-betul cari ridho Allah, jangan untuk tenar, untuk viral. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum, dan kebaikan apapun yang kalian bagi, yang kalian berikan kepada saudara-saudaramu, tetangga-tetanggamu itu, kepada anak-anak pesantren, guru-guru ngaji, guru-guru TPQ, yuwaffa, maka betul-betul akan dipenuhi, dibalas penuh, tidak ada yang terkurang, bahkan malah lebih dilipat. Yuwaffa sama itu apa itu? Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna, sama lafalnya. Dan kalian akan ditunaikan upah-upah kalian, tapi yaumal qiyamati, di hari kiamat. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamuna, dan kalian tidak ada yang dizalimi. Dizalimi itu gimana? Sudah capek-capek bagi-bagi, ngasih-ngasih, ternyata di akhirat ternyata diprank. Ada bahasa tidak ada kalian yang diprank gitu istilahnya. Diprank tau ya? Dikadalin, namanya dianiaya. Nggak bakalan manusia yang sudah taat kepada Allah kemudian nanti di akhirat dikecewain. Loh, nyumbang kok ternyata di rapotnya tidak tertulis, nggak bakalan. Kesemuanya kerekam. Jadi hitungannya sangat akurat, hitungannya. Wa antum la tuzlamuna, dan kalian-kalian tidak ada yang dizalimi sama sekali. Nah, kalau seandainya agak berkurang balasannya, berarti ya ada dirimu yang kurang beres. Mestinya kalau infak di jalan Allah itu paling tidak dapat 700 kali lipat. Loh, ini kok cuma dapat 100? Oh, berarti yang 600-nya nggak beres itu kamu pas ngasihnya. Nggak beresnya gimana? Bisa jadi riya. Riya itu dari kata ro'a, dilihat-lihatkan, atau sum'ah. Sum'ah dari kata sami'ah, dengar, didengar-dengarkan, dicerita-ceritakan, atau kalau dalam bahasa dipamer-pamerkan. Setelah pamernya kedapat, sumbangannya ditarik lagi. Oh, berarti tujuannya untuk pamer ya, ini malah. Wa qala ta'ala wa amma man bakhila wastaghna. Ini mestinya kalau mau komplit antara dermawan dengan bakhil, ini mestinya ayat sebelumnya harus ditarik ini. Ini surat apa ini? Surat Al-Lail. Wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa man qala wal akhiratu khairul laka minal ula. Terus apa itu? Alam yajidka yatiman fa. Bukan itu, apa namanya? Kalau ayat sebelumnya berarti wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Ini bapak-bapak nanti kalau kembalikan ke Qur'annya. Jadi kalau apa tadi itu yang berbagi, berarti apa tadi itu ayatnya? Wa amma man a'ta. Dan
Adapun orang yang ngasih, kalau Al-Kautsar tadi wanhar, tapi kalau surat Al-Lail wattaqo, dan bertakwa berarti tidak pamer. Wa amma man wattaqo wa saddaqa bil husna, sedekahnya yang dianukan juga benar. Jangan sedekah narkoba, sedekah minuman keras, sedekah hasil korupsi. Maka kalau itu fasanu yassiruhu lil yusra, maka akan aku mudahkan dia. Jelaslah mudah, usaha mudah, didik anak juga mudah. Terus apa lagi? Didik istri juga mudah, dimintai izin juga gampang, gitu. Gak disusah-susah. Tapi kalau sebaliknya, wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanu yassiruhu lil usra, maka memang benar. Jadi kalau kita punya hajat-hajat itu biasanya ditawasuli begini, ngasih-ngasih. Bangun rumah, usahakan kita ngasih, biar nanti bangunnya dimudahkan. Mau nguliain anak agar dimudahkan, ya sebisa mungkin ya bantu-bantu SPP anak-anak yang kekurangan misalnya. Walaupun secara hitungan manusia ini aja belum kesampaian, malah suruh ngasih kan gitu ya. Tapi dalam kaidah Qur'annya begitu. Jadi kalau ada kesusahan, maka entaskan kesusahan orang, biar kesusahanmu akan dientaskan oleh Allah. Wa ma yughni anhu maluhu, terus apa ya? Wa may yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Ini ayat-ayat seperti ini banyak sekali tentang infak dan sedekah atau berbagi. Adapun hadisnya, wa an Adi bin Hatim radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu an-nara, selamatkan dirimu, ittaqu, takutlah kamu pada neraka. Takut pada neraka maksudnya takut kalau dirimu kesengat apinya, sebab apinya panas. Itu dalam riwayat yang lain disebutkan, cuma ini versi terjemahnya. Seringan-ringannya siksaan api neraka itu ketika diambil perongkolnya, sebagiannya, tidak seluruh neraka, hanya dipanggil, diambil baranya, terus diletakkan di kaki seseorang, maka akan bisa mendidihkan otaknya. Hadis yang diriwayatkan Imam Muslim pas kajian akidah itu. Padahal bapak-bapak kalau pas melihat orang ngelas tahu ya? Kalau kompor masih agak biasa, ngelas itu begini kan langsung tembus karena apinya api hijau semprot. Itu seandainya kaki bapak-bapak itu dilas begitu, ini sudah mendidih apa belum? Belum. Berarti panasnya ya belum seberapanya gitu. Kalau mau tanding-tandingan begitu. Apalagi kok cuma korek api, ya belum apa. Padahal itu ada udah kucat-kicat begini kena. Makanya agar dirimu bisa terselamatkan dari sengatan api neraka, diantaranya adalah dengan cara apa ini? Walau bisyakki atau bisyikki tamrotin, walau hanya sekedar cuwilan kurma, jangan kau sepele. Padahal kurma itu kecil apa gede? Kalau kita melihat kurma
korma dengan rambutan aja, korma kecil sekali, sudah kecil masih tetap dicuil. Walaupun secuil itu, kalau seandainya betul-betul kau lakukan dan sebagainya, itu termasuk bisa memadamkan api neraka. Cuma ketika mempraktekkan seruan hadis ini, ketika mau sedekah, ada kurma 1 dus, terus bapak-bapak kepengen ngamalkan hadis ini, cuilin. Hadisnya kan suruh cuil, tidak kerdus. Ya, jangan begitu. Walaupun ya, kalau bisa sekerdus ya sekerdus, sekarung gitu. Terus lagi celingak kok nggak ada kurma ya, adanya kok martabak ya, gimana ini? Ya martabak jadi, apalagi ada ngaji maghrib, ya benar. Ya, ngaji maghrib minum terus ya, takut kembung nanti. Ya ada martabaknya begitu biar. Ya, kalau nggak ada kurmanya ada martabaknya. Jadi hadis ini bisa dibunyikan ittaqun nar walau bisyikki, walau bikit atif, dengan potongan-potongan apa tadi itu, martabak, atau sebungkus nasi uduk, itu bisa juga, gorengan juga begitu. Atau udah tutup jam segini, udah pada tutup. Rekomendasi. Jadi ternyata ya jangan, maksudnya ya hadisnya jangan kau sepelekan. Sepele itu ya apa namanya, merasa ngeremeh, jangan kau remeh. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu qala li an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, qala telah berkata li kepadaku, berkata maksudnya berpesan, an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna, jangan sampai kau sepele, kau remeh, minal ma'rufi, dari kebaikan, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau ada kebaikan sedikit jangan sampai kau remeh. Ngeremeh fadilah bersegera berangkat sholat Jumat, kadang nyepele, padahal dia tidak ada uzur, tidak ada kepentingan. Sebab memang bedanya orang remeh dengan orang yang tidak jauh. Mestinya dia dapat pahala seekor onta, berhubung ngeremeh, maka akhir-akhirnya cuma dapat apa ya, seekor telur, seekor apa tuh? Sebutir telur. Itu kan kurang remeh. Yang lain-lain sudah pada berbondong-bondong, sudah pada ngadap kiblat, sudah pada sholawat Nabi, dia cuma mondar-mandir aja rumah, remeh. Padahal kalau sebelum dihitung di akhirat, dihitung di dunia, seekor onta lawan sebutir telur, itu bedanya berapa itu? Gara-gara ngeremeh. Atau kalau seandainya harga onta nggak tahu harga sapi yang standar kemarin berapa? 26 juta. Kalau sebutir telur berapa juta? Nah, bedanya begitu. Maka soal kebaikan itu jangan sampai remeh. Jangan sampai nunggu reporter, nunggu apa namanya, wartawan, nggak usah. Kayak bersin itu kita sudah ya, kebaikan juga. Ngerapiin sandal, nyambut temennya, misalnya jamaah semuanya pada berdatangan, yang satu dari sana sampai sini. Kalau ada kesempatan nunggu sedikit, jangan remeh untuk nyapa saudaramu, begitu, karena kebaikan.
Terus suatu saat misalnya panen apa begitu, panen lele, nggak seberapa. Berhubung keingat hadis ini, ya seekor mungkin dibagilah gitu. Kalau memang jamaah tidak bisa membagi 1 kilo ya dibagi satu-satu gitu. Cuma kalau bagi satu yang mateng, kalau mentah bagi matengnya gimana? Loh ini ya, ada ngaji maghrib kalau seandainya oleh-oleh begitu kan, seger ini misalnya, bisa jadi. Ini suruh hadisnya begitu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, termasuk senyum, termasuk apa, jabat tangan ini, musafahah, jangan pada diremeh. Walau antal, ini apa? Walau antal akhaka, walau hanya sekedar talqa, jumpai, liko jumpai, akhaka saudaramu, kau jumpai dengan apa? Biwajhin talqin, dengan raut wajah yang berseri. Kalau berseri itu terus nular, ikut seneng. Nasihatnya biasanya sumeh, berseri-seri, jangan cemberut aja. Yang tadinya saudara-saudara sudah bahagia gara-gara raut mukamu, jadi cemberut semuanya. Atau bisa jadi temenmu tadi itu sumringah semuanya gara-gara dirimu di depan mukanya jadi nek. Kalau bahasanya jangan bikin nek saudara. Nek itu biasanya ada rentetannya karena reseh, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, setiap sendi-sendi, ruasnya sambungan ini, sendi manusia, ruas ini kalau keingat itu peralon untuk nyambungin itu apa namanya, keni, kawasan keni setiap. Nah, ternyata dalam hadis ini kalau ditindaklanjuti di hadis lain, di manusia itu ada keni-keninya 36 ruas. Kadang kita nggak nyangka, ya Allah telah berikan, maka betul nikmat banyak tadi itu, segitu banyaknya, belum nanti ototnya, belum nanti sarafnya, belum nanti usus, macam-macam. Lah mestinya setiap satunya dari 360 itu sodakoh, berhak disedekahi, alaihi sodakoh, atasnya kamu harus sedekahi. Maka zakat fitrah itu nyedekai diri. Nah, ini mungkin bisa jadikan pelajaran juga agar diri kita diberikan sehat walafiat, maka ditempuh dengan sedekah. Walaupun secara formal bisa jadi tidak ada tuntunan tentang apa itu, orang kalau setiap lahir ulang tahun, ya tidak usah persis ulang tahun, nggak usah, ya sedekah biasa. Kok kelihatannya diberikan lapang rezeki, maka terus ngundang teman-temannya makan bareng dengan tekad ini alaihi sedekah, untuk nyedekai tiap-tiap sendi tadi, biar nggak kaku, biar seger gitu ya. Kulla yaumin tatlu'u fi syamsu, di setiap harinya, di setiap hari di mana matahari masih terbit. Ini hanya tambah-tambahan ya. Hari di mana matahari masih terbit, ya berarti belum kiamat. Kalau matahari sudah nggak terbit, ya udah kiamat. Kalau pas hujan mendung itu matahari masih terbit atau sudah nggak terbit itu?
masih terbit cuma nggak kelihatan. Kalau nggak terbit itu nanti namanya sudah kiamat. Kalau itu nanti yang bicara idza syamsu kuwirat, nah, gitu. Tidak kok wasyamsi waduhaha. Kalau wasyamsi waduhaha demi matahari dan sinar cerah paginya. Itu cahaya atau sinar pagi, sinar matahari pagi itu nyehatin, seger. Bapak-bapak kalau pas habis suruh jalan sambil gerak-gerak gini, jemur. Maka dulu pas pas corona suruh jemur, sehat. Tapi pada saatnya tiba, tidak wasyamsi waduhaha, tapi idza syamsu kuwirat. Ketika alam jagat raya sudah dikemasi, termasuk matahari, lautan dan sebagainya, sudah tidak tertib lagi, sudah tidak tertib. Kalau tertib wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Kalau masih tertib itu masih beredar bagus. Tapi kalau sudah nggak tertib, kiamat tabrak-tabrakan. Ya. Jadi kalau bapak-bapak lanjutkan, banyak sekali hadisnya, yaitu mendamaikan dua orang akan menjadi sedekah, ya'dilu bainal itsnaini, berbuat adil terhadap dua orang sedekah. Kamu tolong orang ala dabati, di atas kendaraannya, nebeng atau mungkin diunggahkan ini. Misalnya nggak kuat naik, terus kemudian dibopong, taruh di ini, sedekah juga. Banyak-banyak. Mana tadi itu? Fayahmilu alaiha ayarfa'u alaiha mata'ahu, atau kamu bawakan tasnya, termasuk wal kalimatut thayyibatu shadaqah, tutur kata yang baik-baik itu akan menjadi sedekah. Maka usahakan kalau tidak bisa berbuat kata baik, maka diam. Tapi kalau bisa bertutur kata baik, jadi sedekah. Apa tutur kata baik itu? Nyapa, salam, tanya baik-baik, doakan sehat. Jangan wa kullu khutwatin yakhtuha ila sholati shadaqah, setiap langkah menuju sholat juga menjadi sedekah. Jadi uraian hati-hati seperti ini untuk memberikan kesempatan. Ternyata memang sedekah itu tidak harus dengan duit aja, tidak harus dengan martabak aja tadi itu, tapi langkah-langkahnya sudah menjadi sedekah kalau kita telaten. Wa yumitul adza 'anit tariqi shadaqah, dan menyingkirkan duri, beling yang nyelakain manusia itu akan juga menjadi sedekah, termasuk sampah, macam-macam, banyak sekali. Maka bapak-bapak sekalian, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan umur panjang hidup di dunia ini, maka sering-sering untuk nabung akhiratnya melalui berbagi kepada saudaranya. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bekal yang kita bawa akan menjadi sebanyak-banyaknya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.